Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penugasan akhir mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rafael Albion Savero, biasa dipanggil Rafa, dengan NIM A11 2023 15146. Pada proyek tugas kali ini saya memaparkan 3 poin utama, di mana pembuatan dan perbandingan model, unit, dan diplab V3, mulai dari kami mencari dataset hingga hasil untuk evaluasinya. Kemudian kita juga mengimplementasikannya dari model tersebut ke dalam website yang fungsional. Yang terakhir ada pembuatan laporan analisis dan dokumentasi aplikasi yang telah dibuat tadi. Yang pertama ada pengembangan model, unit, dan diplab V3+, dimana langkah pertamanya kami mencari dataset menggunakan Kaggle, dimana kami menemukan dataset untuk segmentasi area banjir gitu. Dataset ini terdiri dari 290 gambar yang terbagi menjadi folder image atau citra satelit banjir dalam format JPG. Di sini terdapat gambar-gambar dalam format JPG. Kemudian folder masnya itu label hitam putih dalam format PNG. Di sini kami tim menggunakan Google Colab sebagai sarana untuk proses pengkodingannya, dimana di sini ada model pertama, unit. Ini kami gunakan, kami bangun sebagai baseline. Kemudian di sini juga terdapat proses di mana kita mulai mengambil data, mengimpor data. Kemudian data yang dari Kaggle itu kami download terlebih dahulu ke dalam Google Drive. Kemudian ini proses untuk pengambilannya dari Google Drive. Ini proses tadi folder image dan masnya. Kemudian di sini terdapat 290 seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian ini ada modelnya. Kemudian di sini juga terjadi untuk training modelnya sebanyak 100 kali. Kemudian dihasilkan dari hasil training tadi. Ini untuk visualisasinya. Dapat grafik, ada loss, ada IOU, kemudian ada dice. Nah, di sini juga ada untuk evaluasi model dan prediksinya, dimana dice coefficient
itu ada 0,8793, iometricnya itu 0,7868, kemudian lossnya 0,5220, kemudian ada pixel akurasinya sebesar 0,9040. Ini untuk visualisasinya. Kemudian lanjut untuk yang deep lab. Prosesnya sama seperti unit yang sebelumnya, dari mengimpor dan memanggil dataset dari Google Drive, kemudian dilakukan pemodelan. Setelah itu dilakukan training dari modelnya itu sebanyak 80 untuk hasilnya nanti, hasil dari trainingnya nanti. Kemudian didapat hasil trainingnya, ada loss, IOU, dies di sini. Kemudian dari proses reprocessingnya ini data tersebut di split menjadi besarannya 70% itu di training, 15% itu di evaluasi, kemudian di 15%-nya ada di testing. Untuk arsitekturnya, untuk deep lab kami menggunakan backbone ResNet 50 dan modul ASPP. Untuk evaluasinya kami menggunakan 3 matriks utama. Ada tadi yang sudah saya sampaikan, ada matriks utama yaitu IOU, Interaction Section of Union, kemudian ada dies koefisien dan pixel akurasi, ada di bagian sini. Kemudian training dilakukan dari 10 hingga 100 untuk masing-masing epochnya, dengan learning rate itu 0,0001 dan batch size-nya itu 8. Ini untuk hasil dari masing-masing modelnya, dimana pada epoch awal itu di antara 10 hingga 40 unit itu masih menunjukkan hasil yang stabil, yang lebih stabil. Namun pada saat memasuki epoch 50 hingga 100, di lab itu mengungguli unit dengan skor akhir pixel akurasinya itu mencapai besarannya itu 0,9212, seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan pemodelan itu menggunakan unit dan deep lab, kami mengimplementasikan untuk menjadi sebuah website atau aplikasi. Kami memberi namanya itu Flowdify, gimana itu untuk segmentasi presisi area banjir untuk citra digitalnya. Ini laporan untuk tampilan dari aplikasi Flowdify gitu, dimana tujuan pembuatan aplikasi ini, dimana ini ingin mengembangkan aplikasi Flowdify untuk menyediakan sebuah antarmuka berbasis web yang mampu mendukung
sistem deteksi area banjir berbasis kecerdasan buatan atau AI secara optimal, secara efektif, dan mudah pastinya untuk digunakan gitu. Dan aplikasi ini dirancang sebagai penghubung antara pengguna dan sistem AI di sisi backend-nya, seperti itu. Dimana ini terdapat fitur untuk aplikasi Flowdify yang ramah pengguna. Kemudian menyajikan hasil deteksi banjir, menyediakan dashboard, menampilkan history, dan lain sebagainya. Dan ini untuk tampilan awal di dashboardnya, dimana di sini juga terdapat alur atau cara kerja untuk dashboardnya, gimana caranya aplikasi ini bekerja. Kemudian ada bagian untuk deteksi area banjirnya. Kemudian ini yang diunggulkan untuk informasi dari aplikasi ini, seperti itu. Kemudian ini untuk tampilan dari aplikasinya. Nah, kita login sebagai admin. Di sini terdapat dashboard dari aplikasi Flowdify, dimana untuk deteksinya itu kita menggunakan AI dengan model UNet gitu. Terdapat cara kerja juga di sini. Kemudian ini untuk memasukkan gambar yang nantinya akan dianalisis, seperti itu. Lanjut di ini laporan yang telah dibuat, dimana yang tadi sudah saya sampaikan, ada deskripsi halaman aplikasi, ada landing page, ada bagian dashboard. Kemudian ini bagian dashboard yang adminnya. Kemudian history, ada cara kerjanya juga sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian fitur unggulan, dan di sini ada untuk footernya itu. Ini untuk upload gambar itu. Mungkin cukup dari saya penjelasan mengenai penugasan akhir, dimana tadi dari awal sudah saya jelaskan mengenai datasetnya, sudah saya lampirkan juga untuk di formnya. Kemudian link hasil percobaannya, model UNet dan Deep Lab, kemudian diperoleh hasilnya gitu, dari hasil perbandingan antara UNet dan Deep Lab, mana yang lebih
baik, mana yang lebih akurat dari segi modelnya, dari prediksinya, kemudian dilakukan juga untuk pembuatan laporan front end untuk aplikasinya, front end aplikasi. Kemudian untuk berkas laporan sudah, aplikasi sudah, berkas laporan aplikasi sudah. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai konsep awal dari segmentasi, kemudian metode apa yang kelompok kami gunakan untuk mencapai hasil segmentasinya tersebut, di mana kelompok kami ini telah berhasil mengembangkan model unit dan tip lab untuk segmentasi area banjir. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan bagi kami yang bisa dibilang pertama kali belajar mengenai citra digital ini. Kemudian untuk implementasi dari website kami, Flowdify, juga alhamdulillah berhasil dilakukan dengan fitur-fitur yang lengkap. Namun kami menyadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang. Kami berharap juga kepada project ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, bagi teman-teman lain, untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kepada Pak Anggi yang telah membimbing kami selama 1 semester di semester 5 ini dengan segala pengetahuannya mengenai pengolahan citra digital ini. Kami selaku mahasiswa semester 5 sangat terbantu, sangat ibaratnya kami mendapatkan insight baru dari Pak Anggi seperti itu. Dari yang kami belum mengerti mengenai pengolahan citra digital, kami jadi bisa dibilang lebih mengerti sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai project dari kelompok kami yang diketuai oleh Mas Tegar. Saya Rafael Albion Safero minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.